Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara yang dibarokah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana memberikan kita memberikan apa itu Islam, iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oke, langsung saja Ustadz. Perkenalkan, nama saya Khalid Kifli, saya mahasiswa STID. Jadi langsung saja yang pertama, marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang selanjutnya yaitu materi, alhamdulillah sudah hadir, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Habli Robbi Waliyah LCMA, dengan tema, dengan judul Ramadan dan Rahasia Ketangguhan Pejuang Gaza. Kepada beliau Al-Ustadz Habli Robbi Waliyah LCMA, kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Khalid Kifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, para hadirin. Ini juga ada Pak Ketum dan para setu yang lainnya. Allah muliakan, alhamdulillah kita masih dalam nikmat Allah SWT, nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah kita malam ini bisa bermuajahah meskipun lewat online. Ini kita syukuri. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salam pada Nabi kita, baginda kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya istiqomah hingga akhir zaman. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kayak ada noise ya, Mas? Kedengaran. Oh ya, oke, baik. Insya Allah kita dalam malam hari ini akan coba menggali gitu ya satu buah tema Ramadan dan tadi yang sampaikan terkait dengan kebutuhan pejuang Gaza gitu ya. Oke, ini kayaknya agak sedikit noise ya. Baik. Ya, insya Allah kita akan coba membahas gitu ya tentang apa yang terjadi pada hari ini. Saya ingin buka dengan sebuah fakta gitu ya, bahwa hari ini Gaza sudah dijajah gitu kurang lebih, tidak hanya oleh Israel tahun 48, tapi oleh Inggris sejak tahun 17 gitu ya. Udah lebih dari 100 tahun Gaza kemudian dan Palestina dijajah, tapi kemudian makin terengginas, makin babi buta sejak 2004 lalu ketika dibuat tembok yang memblokade secara total. Lalu akhir-akhir ini sejak 7 Oktober lalu makin luar biasa gitu ya. Dan hari ini kita udah masuk kepada 6 bulan lebih atau bulan ke-7. Tapi kemudian Gaza tidak jatuh ke tangan Israel. Ada sebuah catatan penting kalau kita kembali buka dalam sejarah manusia modern barangkali, kita tahu waktu Perang Dunia Kedua ada sebuah eskalasi luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian Nazi dengan sangat luar biasa, dengan sangat gagah berani menguasai hampir seluruh Eropa. Kalau kita coba buka catatan gitu ya, maka daerah-daerah Eropa yang kala itu sangat dikdaya, itu berhasil Nazi rebut hanya dalam hitungan hari dan bulan saja gitu ya. Misalnya kalau kita lihat misalnya Perancis, Paris misalnya. Paris itu kemudian jatuh di tangan Nazi hanya dalam waktu 45 hari misalnya. Belanda misalnya, Belanda hanya waktu kurang dari sepekan. Itu kemudian ratunya lari dan kemudian tentaranya pun menyerahkan diri gitu ya. Kita lagi Polandia misalnya dan lain-lain. Kalau kita lihat Perancis, Paris ketika itu mereka jatuh bukan dalam kondisi ketika itu mereka dijajah, tapi mereka justru ketika itu juga sedang kuat-kuatnya dan lagi sedang merdeka begitu ya. Nah ini sebuah fakta yang kita coba kemudian komparasi, yang kita coba istintaj dalam bahasa Arab adalah mengeluarkan beberapa nilai-nilai gitu ya. Saya sendiri
belum pernah kuliah di Gaza atau belum pernah datang ke Gaza. Saya sempat kuliah satu di Arab Saudi, di Madinah tepatnya, dan S2 saya sempat kuliah di Sudan. Nah, saya akan coba melakukan pendekatan komparatif gitu ya, dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, di Sudan, dengan di Gaza, atau di tempat-tempat yang lainnya yang kemudian kalau saya bisa sharing apa yang pernah saya lihat kemudian ya. Dan kalau di Gaza kita juga interaksi dengan teman-teman dan lain-lain. Kalau saya kemudian dalam eh, dalam prosesnya begitu ya, saya kira ada 3 hal penting yang kita kemudian bisa lihat dari proses yang ada di Gaza ini gitu ya. Suatu ketika saya pernah ceramah di daerah Tangerang, sebuah masjid. Saya sampaikan waktu awal peristiwa Badai Al-Aqsa, saya paparkan bagaimana kita tahu Palestina ini dijajah tidak serta-merta, tapi di situ ada sebuah peran kaum muslimin sendiri sebetulnya. Nanti kalau saya keliru boleh kita sambil diskusi. Gaza tidaklah jatuh, Palestina tidak jatuh, kecuali memang di situ ada peran kaum muslimin untuk menjatuhkan Palestina itu sendiri. Kita tahu di awal-awal masa dinasti Utsmani atau bahkan di akhir-akhir, dalam bahasa para sejarawan namanya adalah masa akhir yang kuat gitu ya. Kan kalau Utsmani itu ada masa pendirian, masa dikdaya, masa kehancuran. Di masa kehancuran itu ada seorang sultan yang masih kuat gitu ya. Sultan Abdul Hamid yang kedua. Nah, di saat itu Palestina masih dalam genggaman kaum muslimin, dalam perlindungan kaum muslimin. Hingga kemudian kaum muslimin secara langsung mereka berperan dalam jatuhnya Palestina. Kita tahu ketika itu ada gerakan-gerakan bernama John Turk, Turki Muda misalnya, atau John Arab, Arab Muda. Bahkan Syarif Hussein mengirim anaknya Faisal bin Syarif bin Hussein untuk melakukan suatu pertemuan-pertemuan intens dengan Inggris, dengan McMahon ketika itu, yang kemudian dikenal dengan protokol Damaskus. Lalu kemudian juga kita lihat bagaimana kemudian terjadi pemberontakan di mana-mana ketika itu, bahkan ada pertikaian horizontal yang sangat keras sekali antar etnis yang ada di Daulah Utsmaniyah ketika itu. Yang paling keras adalah antara Arab dengan Turki. Kalau sampai hari ini saya kuliah di Arab Saudi pun itu ya sebagiannya masih kerasa begitu ya. Padahal ketika itu kita tahu di saat yang sama kita tahu John Turk bukan hadir, bukan berdiri di Turki sendiri, tapi disokong oleh Paris, disokong oleh Inggris, disokong oleh negara-negara luar yang ketika itu ingin si singa sakit ini segera mati gitu ya, atau Utsmani yang besar ini segera mati. Maka kita lihat di situ betapa kemudian tidak langsung kemudian Utsmani telah runtuh dengan sendirinya, tinggal menghitung waktu. Akhirnya pun kemudian terbawa dalam suatu pusaran perang dunia pertama yang tidak ada kepentingan, tapi kemudian ikut terlibat oleh karena lemah dan kemudian ya dalam beberapa aspek misalkan hubungan internasional karena punya mitra dengan Jerman, Jerman ikut perang dan seterusnya gitu ya. Tapi yang jadi poin saya bahwa kita tahu Palestina jatuh dari ujuk-ujuk dan Syekh Izzuddin Al-Qassam pun angkat senjata melawan Inggris sejak dini, sejak tahun 25. Yang kemudian namanya diberikan dalam menjadi nama sebuah brigade yang hari ini merupakan salah satu sayap militer dari Hamas, yaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, kalau saya lihat kemudian, maka ketika gelombang hari ini, itu kita melihat betapa kemudian 3 kali perang negara-negara Arab yang sangat kuat ketika itu, Mesir, Suriah, Lebanon gitu ya, di tahun 48, dan seterusnya selama 3 kali itu tidak pernah mendapatkan kemenangan tanda kutip, berarti tidak berhasil merebut kembali Palestina ataupun Masjidil Aqsa, bahkan makin berkurang. Nah, hari ini kita kemudian bagaimana melihat ada semacam kontradiksi tanda kutip atau suatu tesis yang berbeda, suatu pengalaman yang berbeda, suatu momentum yang berbeda, yang mana hari ini kalau kita lihat di internal Israel pun sedang kacau balau begitu ya. Dan kemudian bagaimana juga Joe Biden, Amerika dan Barat hari ini udah mulai berpikir ulang untuk mendukung Israel. Bahkan barangkali dalam sejarah Nabi SAW kita melihat terulang kembali bagaimana ketika Nabi SAW diboikot tahun ke-7 kenabian sampai ke-10 kenabian, diboikot total, Bani Hashim, Bani Muttalib, tak hanya kaum muslimin diboikot, sama persis kayak di Gaza, orang Masehi, orang-orang Kristen pun kena boikot juga, apalagi kaum muslimin gitu ya.
Tapi kemudian yang menggagalkan boikot bukanlah kaum muslimin, tapi waktu itu ada beberapa pemuda, misalnya Zuhair, ada di sana juga Mut'im, ada dan lain-lain, yang mereka kemudian bersepakat untuk kemudian melakukan satu tanda kutip demonstrasi depan Mekah untuk menurunkan fakta pemboikotan begitu. Ternyata ketika ingin dilepas, ternyata udah dimakan oleh rakyat terlebih dahulu, oleh rayap dimakan oleh tentara Allah yang lainnya. Tapi kemudian itu jadi titik krusial. Hari ini pun kita lihat Spanyol bagaimana mereka kemudian melakukan gugatan, Afrika Selatan dan lain-lain. Nah, oleh karenanya poin yang pertama kita bisa lihat bagaimana kemudian keberhasilan proses pembinaan dan dalam bahasa Arabnya mungkin proses tarbiyah dan pembinaan ya. Bagaimana kemudian kesaksian orang Gaza sendiri atau teman-teman kami yang dulu kita kuliah kita sempat ngobrol, atau beberapa kesaksian-kesaksian yang sempat dikutip oleh para asatid, oleh orang yang aktif di sana, bahwa awal mula adalah tahun 80 ketika ada seorang syekh, tentu banyak sekali peran-peran yang lainnya, tapi di antaranya adalah peran daripada Syekh Ahmad Yasin ketika beliau kemudian menggalakkan bagaimana kemudian aktivitas dakwah itu makin masif, kegiatan kajian-kajian dan yang intensif begitu ya, dari segala levelnya. Padahal Syekh Ahmad Yasin ini adalah orang yang kemudian tidak bisa gerak apapun kecuali lidahnya saja. Bahkan kepalanya kalaupun minggir atau samping tidak bisa kemudian digerakkan kembali karena lumpuhnya hampir-hampir total. Nah, lalu kemudian ini menjadi sebuah sebuah istintaj lagi kemudiannya. Dan kemudian kalau kita lihat pada hari ini hampir semua pemimpin-pemimpin utama dalam pergerakan perjuangan melawan Israel itu adalah orang-orang yang dulu pernah dibina oleh Syekh Ahmad Yasin. Tahulah misalnya Ismail Haniyah misalnya. Ismail Haniyah ini dulu adalah salah satu ketua senat di Universitas Islam Gaza yang menguasai senat mahasiswa muslim. Yang di sana dia dibina oleh Syekh Ahmad Yasin. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, Nabi juga membina orang-orang kemudian menjadi para khalifah atau para pimpinan perang misalnya. Kita tahu ketika Nabi wafat itu di sampingnya ada sebuah misi besar yang dipimpin oleh seorang anak muda. Misi melawan Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid yang ketika itu baru berusia 17 tahun. Atau ketika Nabi wafat, dalam setelah itu muncul seorang pemimpin muda yang dulu Nabi bina dengan tangannya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib misalnya, yang sejak umur 8 tahun beliau jadikan sebagai anak angkat yang selalu dibina sejak masih kecil. Oleh karenanya kemudian meskipun Syekh Ahmad Yasin tidak merasakan apa yang kemudian menjadi keberhasilan yang kemudian beliau prediksi atas dasar ta'amulat ma'al Quran, atas dasar tadabur ma'al Quran itu, bagaimana fase Yahudi akan berganti setiap 40 tahun, tapi ada sebuah proses transfer of knowledge and transfer of ghiroh barangkali ya. Ada estafeta pemahaman yang utuh gitu ya. Ada satu gerakan yang terstruktur yang kemudian itu melibatkan generasi-generasi berikutnya, sehingga kita hari ini pun bagaimana kemudian itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ternyata kekuatan itu kalau kita lihat dalam rumusnya barangkali kalau pejuangnya kuat, rakyatnya lemah, itu nggak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau rakyatnya kuat, pejuangnya lemah akan kalah juga. Nah, kemudian strategi Israel adalah bagaimana kemudian kalau mereka nggak berhasil menghancurkan Hamas misalnya, maka kemudian mereka akan menghancurkan warga sipil. Harapannya warga sipil ini akan marah, akan frustasi, akan putus asa, sehingga mereka akan menyalahkan pejuang dengan sendirinya. Karena kalau nggak ada kalian, kita nggak akan seperti ini. Artinya mereka akan menjadi pecah dengan sendirinya. Salah satu wawancara yang saya wawancara dengan salah seorang warga Gaza gitu ya, yang kemudian orang Gaza asli, dia menyampaikan betapa kemudian di sana itu kita nggak pernah terfikir untuk kita lari. Ya emang di sana nggak tenang, tapi di sana ada keberkahan kata dia. Ada tumakninah di sana. Di sana laisat fi baladin amin walakin fihi tumakninah. Di sana nggak ada keamanan, tapi saya di sana rasa tenang. Tenang kenapa? Karena tenang saya sedang dalam ribat. Tenang karena saya sedang dalam misi menjaga tanah suci kaum muslimin yang ketiga dan kiblat yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa. Meskipun bukan di Gaza, tapi jika Gaza jatuh maka sangat mungkin untuk kemudian Al-Aqsa itu dicaplok dengan sangat luar biasa. Nah,
Poin pertama ini kita kemudian lihat bagaimana kemudian ada suatu proses gitu ya. Tidak melihat pada jarak yang pendek tapi jarak yang panjang dalam sebuah gerak yang Nabi juga contohkan sejak masa Nabi awal dapat dakwah begitu. Nah, saya kira ini dalam fase Ramadan. Nah, kenapa saya dulu dengan Ramadan? Karena Ramadan pun sebenarnya adalah demikian. Kalau kita lihat dalam prosesnya, yang secara kultural ataupun secara syar'i, kalau orang tua biasanya kan nyuruh anaknya itu sejak awal untuk berpuasa Ramadan. Ya kalau nggak bisa, barangkali puasa setengah hari gitu ya. Kalau bahasa kita dulu puasa kebang jeruk katanya. Jadi kalau nggak kuat ya beduk zuhur buka dulu gitu. Tapi tiap tiap beduk buka juga nih, beduk zuhur, beduk asar gitu kan. Artinya kan ada proses bagaimana transfer dari sebuah ketaatan ketakwaan itu, sebuah perjuangan bernama puasa, barangkali perjuangan kecil, lalu kemudian bisa menjadi perjuangan yang besar. Nah, kaitan dengan puasa itu adalah bagaimana tadi transfer-transfer model itu, dan puasa adalah menahan, yang menahan itu adalah kunci daripada kesabaran. Dalam ayat dikatakan isbiru wasabiru warabitu, sabar, sabar dan robit, dan irbit, sabar yang makin menghujam tajam gitu ya, dan itu adalah satu proses yang kemudian dilalui seperti itu. Nah, kita beralih kepada poin yang kedua. Tadi saya sampaikan di pertama adalah bagaimana kemudian ada proses transfer of riroh, transfer of spirit perjuangan tadi gitu ya, atau kemudian ada proses tarbiyah yang berhasil dilakukan, terutama melibatkan calon pemimpin ke depan, anak muda. Uh, Kemudian juga kita tahu Indonesia sendiri, kalau kita kenal Indonesia, kita akan dapatkan bonus demografi di tahun 2045, di mana 70% dari warga kita adalah usia produktif. Yang ini jarang dimiliki oleh negara-negara maju pada hari ini, yang mereka mendapatkan bahkan nol ataupun minus daripada pertumbuhan penduduknya begitu ya. Nah, ini kan kita mesti kelola juga, gitu ya. Kalau di sini juga ada Pak Ketum juga punya gagasan bagaimana kemudian Indonesia berkah 2045 dan seterusnya. Maka saya kira ini juga sangat tepat momentumnya begitu ya. Barangkali ketika kita juga di hari ini mendapatkan banyak tantangan tentang mental of health gitu, anak muda yang sangat gampang untuk jatuh, sangat gampang untuk kemudian lunglai, sangat gampang untuk kemudian bundir gitu ya, bunuh diri. Saya kira Allah kasih kita berkah. Tentu kita sangat empati simpati apa yang tadi di Gaza, tapi ini merupakan wujud asli bagaimana kita kemudian melihat sebuah proses yang panjang yang bisa kita tiru barangkali gitu ya, ada di Gaza seperti itu. Poin yang kedua adalah bagaimana kemudian orang di Gaza dan para pejuang itu berhasil apa yang telah Umar lakukan ketika jadi khalifah. Kita tahu capaian-capaian para khalifah semuanya sangat mulia. Abu Bakar orang yang mulia, Umar orang yang mulia, Utsman yang mulia, Ali pun demikian. Tapi kalau kita lihat dalam capaian-capaian politik, perjuangan, maka klimaksnya di zamannya Umar gitu ya. Kalau saya kemudian baca berapa analisa sirah, di antara cara Umar yang paling apa yang kelihatan itu adalah beliau berhasil mengumpulkan kekuatan muslimin untuk mencapai pada satu common enemy. Jadi bagaimana Umar berhasil mengumpulkan kekuatan itu untuk melawan satu musuh yang sama. Kalau Bakar dulu musuhnya apa? Musuhnya adalah para murtadin dan mani'uz zakah. Gitu ya. Meskipun tidak cuma sebentar Abu Bakar jadi khalifah. Agak lama kan Umar bin Khattab. Tapi Umar kemudian berhasil menunjuk Romawi dan Persia secara khusus menjadi musuh bersama. Apapun latar Anda, suku Anda, meskipun di situ ada sempat hampir perpecahan antara kaum muslimin karena beda cara baca qiraah Al-Quran kan. Kita tahu bagaimana kemudian sejak zaman Abu Bakar terjadi, tapi maka zaman Umar makin menggeliat karena orang-orang asing yang bermasuk Islam makin, kok ente bacanya beda gitu ya. Tapi itu semua nggak jadi persoalan gitu ketika Umar berhasil membuat satu common enemy. Nah, kadang-kadang seringkali bahkan kita ini kalau kita nggak tahu musuh kita berantem sendiri kan gitu ya. Pada Al-Quran kan Allah gambarkan tuh, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian saling tanazu. Nah, ini unik kalau kita lihat dalam kosakata bahasa Arab dalam gramatikanya gitu ya, dalam qaid fiqhiyahnya. Ketika ada niza, tapi bukan ikhtilaf gitu ya. Ada ikhtilaf, ada niza. Tapi kemudian kalau takhtalifu, dan lihat yang lain dikatakan takhtalifu. Tapi kemudian di ini ada tanazau. Tanazau ini ala wazan tafa'alu.
Ini Mas Khalid Kifli barangkali anak SED paham ya, bagaimana pembahasan tafa'alu itu adalah saling gitu ya. Kalau misalkan A, si B, si C, si A ini ngerasa konflik dengan si B, tapi si B ngerasa konflik ya biasa-biasa aja. Berarti bukan tanaza'u, cuman niza saja gitu. Tapi kalau tanaza'u ini kan antar mereka saling saling ribut gitu ya, saling ribut. Nah, dalam sahatul amal, dalam uh, aplikatif gitu ya, barangkali banyak sekali yang benar buat orang jadi ribut. Kalau pesannya Pak Nasir kan kita ingat dulu ada 3 poin gitu ya, yang saya selalu ingat adalah nawaitunya itu. Bagaimana kemudian tanah zam itu akan hilang ketika nawaitunya betul. Ya niatnya mau apa dulu gitu. Maka kemudian Pak Nasir selalu mengingatkan tentang niat itu menjadi, niat sebenarnya adalah hal yang sangat elementer yang kita sering pelajari, tapi mungkin muatan sangat dalam sekali nih. Bagaimana kemudian dengan beliau menunjukkan diri sendiri, bagaimana walaupun tokoh nasional gitu atau tokoh luar biasa, tapi hidup sangat bersahaja gitu ya. Dan kita mungkin mengetahui lewat kehidupan hari-hari beliau dan buku-buku beliau gitu ya, biografi seperti apa beliau, Pak Buya Nasir gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang kemudian barangkali bisa meredam itu. Karena kalau sudah niza, fatafshalu akan gagal. Fa di sini adalah namanya harful atof. Kalau wow itu out of juga, tapi tidak ada kaitan dengan waktu. Tapi kalau fa itu kan langsung gitu. Kalian saling berantem, langsung akan gagal. Fa ini adalah kalimat langsung. Kali itu juga langsung gitu ya. Waruwa watadhaba, mungkin nggak tahu kapan, tapi wa ini wa atof sambungan, bukan cuman gagal, tapi efek apa legacy yang kalian tinggalkan itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Saya kira apa yang terjadi di Timur Tengah gitu ya, itu menjadi contoh. Saya tadi sempat kami kan saya pernah kuliah di Sudan. Bagi saya sangat sedih sekali yang terjadi di Sudan. Saya belajar di sana 3 tahun gitu ya. Saya tidak hanya belajar di kelas, tapi saya juga belajar dengan budaya Sudan, dengan bagaimana kehidupan di sana yang sangat luar biasa. Saya ingat sebelum saya ke Arab Saudi itu saya sempat setahun di Sudan. Karena Arab Saudi kan nungguin setahun hukumannya. Sudan 1 bulan. Jadi saya ke Sudan dulu 1 tahun. Untuk S1 ternyata terima di Arab Saudi. Akhirnya saya pindah. Waktu itu 2011. Saya ingat sekali di situ tuh Sudan sangat luar biasa. Warganya sangat guyup, sangat gotong royong. Tapi ketika saya kembali untuk ambil master di sana, kehidupan berubah drastis. Ketika kemudian justru agama tanda kutip di sana itu yang berkuasa adalah gerakan Islam sebetulnya sejak zaman Umar Bashir. Tapi kemudian Umar Bashir pun lengser karena gerakan Islam juga dianggap gagal untuk mendirikan negara yang makmur dan adil bagi semuanya. Karena korupsi merajalela, karena kolusi luar biasa, karena negara diboikot, diblokade, tidak salah dengan sendirinya, tapi Amerika punya juga peran di situ yang secara logika karena dia diboikot, tidak bisa melakukan perdagangan internasional, maka mereka butuh orang-orang tertentu. Ini kan sebagai makelar, makelar ini kemudian dia lupa diri, sehingga terjadilah apa yang terjadi pada hari ini, dan Sudan hari ini adalah bukti luar biasa dari mulai negara yang awalnya menerapkan Islam hampir 100%, dari mulai undang-undang pidananya, KUHP-nya, KUHAP-nya, perbankannya, dan seterusnya, hingga hari ini menjadi negara yang warganya saling bunuh-bunuhan dan seterusnya. Nah, saya kira ini yang kemudian karena mereka lupa siapa musuh mereka, sehingga mereka pun saling memusuhi antar mereka sendiri. Yang ini bisa kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Mereka mengetahui bahwa musuh mereka adalah Israel. Meskipun awal 2000-an kita sempat lihat tuh pertikaian hebat antara Hamas dengan Fatah. Saling tembak-tembak, saling perang. Itu terjadi. Kita nggak bisa untuk mata. Bagaimana di sana ada Muhammad Dahlan, tokoh Fatah yang sangat sekuler dan kaki tangannya Israel ini, dia menjadi biang. Jadi kalau Ismail Haniyah ketika jadi ketua Senat Gerakan Islam, Muhammad Dahlan ini menjadi ketua Senat Gerakan Sekulernya ketika itu di kampus Islam Gaza. Akhirnya tapi pada kemudian hari kita tahu ada rekonsiliasi. Puncaknya tahun 2017 ketika Hamas secara resmi mengakui kami sudah menyerahkan kekuasaan kepada ketika itu dipilih namanya Hasbi Allah atau Hamdallah, Afwan Hamdallah jadi Perdana Menteri, karena secara jurisprudensi barangkali Haniyah masih menjadi PM gitu ya, karena Hamas ketika itu menang tahun 2004. Awal kuliah ada proses-proses yang terjadi sehingga mereka kemudian bisa mengembalikan siapa menjadi musuh mereka yang terbesar. Dan dalam Ramadan saya kira itu juga dinarasikan oleh Nabi SAW bagaimana kemudian futihat abu abul jannah wa ghuliqat abu abun nar
waswada syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan-setan yang mau yang junior, yang senior itu dikunci, dibelenggu gitu ya. Barangkali kita bisa baca dalam banyak syarah dan banyak penjelasan para ulama. Tapi kita melihat bagaimana kemudian setan-setan itu ternyata juga masih berkeliaran. Artinya bahwa barangkali kita perlu kembali menata ulang siapa setan-setan kita yang sebetulnya gitu ya. Sehingga kita bisa mereorientasi kembali siapa musuh kita. Nabi kan pernah bikin garis, ada sabili, ini jalanku. Wah, ada subul, dan jalannya banyak tuh yang jadi jalan setan. Memang jalan cuma satu gitu ya. Artinya banyak tipuan-tipuan yang kemudian bisa memecahkan konsentrasi itu. Yang terakhir eh, barangkali yang bisa kita lihat dalam konteks dalam judul pada hari ini adalah bagaimana kemudian eh, di Gaza sendiri itu berhasil menciptakan sebuah tradisi ilmu. Ilmu itu ilmu yang kemudian bisa menghasilkan sebuah eh, dalam bahasa Arab Ibn Amir ketika bertemu dengan Rustum ketika peristiwa di perang Qadisiyah gitu ya. Kata Rustum, ente ngapain ribet-ribet menyerang negara Persia? Negara Persia negara kuat nih, negara udah lama sekali berdiri. Kata Rub'i bin Amir ketika itu jadi panglima kaum muslimin, nahnu qaumun, kami adalah kaum yang diutus untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Artinya ilmu yang Nabi bawa dengan spirit Iqra itu baca yang fil amrnya mutlak gitu ya, baca apa saja meskipun nanti ada penjelasan para ulama, tapi ini lafaznya lafaz yang bisa dimaknai sebagai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Maka dengan spirit ilmu pengetahuan yang Nabi baca ini terbukti juga para sahabatnya luar biasa di perang Badar, bahkan kaum yang Umi itu mereka bisa mengadopsi sebuah nilai boleh tawanan itu dilepaskan asalkan berikan ilmu pengetahuan, yang waktu itu barangkali jadi hal yang sangat tabu sekali tawanan ya, kalau nggak dijadiin budak ya, kalau nggak dibunuh aja udah gitu ya. Enggak, ini nggak dijadiin budak, nggak jadi dibunuh, tapi jadi guru gitu. Mau semua pekerjaan yang mulia jadi guru, terutama bahasa gitu ya. Nah, lalu kemudian dalam tahapannya kita tahu di sana itu ada sebuah kampus di Gaza namanya Jamiah Islamiyah Gaza atau Universitas Islam Gaza. Saya ketika kembali ke Sudan untuk ngambil S2 ketika itu saya searching gitu ya. Ternyata di Timur Tengah itu di antara kampus yang berhasil untuk mendigitalisasi tesis dan disertasi mahasiswanya itu adalah di Gaza ini. Nanti teman-teman boleh, para hadirin boleh ngecek gitu ya, atau yang di STID seterusnya boleh cek nanti. Ada beberapa kampus di Aljazair misalnya, itu juga cukup lengkap, tapi juga di Gaza cukup lengkap kalau kita mau download gitu ya secara digital gitu di website. Buat saya itu adalah sebuah hal yang luar biasa di tengah blokade, tapi mereka masih sangat mencintai ilmu. Tinggal searching di YouTube bagaimana kemudian di sana ada Aflah Takharuj, Kuliah Tib, Jamia Gaza, bagaimana kemudian apa namanya bahasa kita apa ya, lagi apa namanya ya kelulusan gitu ya, uh, dari berbagai, dan mereka tidak hanya kuliah agama gitu, ada kuliah teknik, ada kuliah dokter dan seterusnya. Artinya bukan pada kuliah-kuliah tapi adalah bagaimana mereka mencintai pengetahuan yang itu apa terjawantahkan dalam kegiatan yang mereka lakukan gitu ya. Hari ini nggak ada yang pernah bayang kok bisa bertahan 6 bulan, punya senjata luar biasa. Wah, pas ini konspirasi Israel juga nih, Israel yang bakal kasih. Saya kira ini adalah proses dari bagaimana ilmu mencampur dengan iman, mencampur dengan proses, mencampur dengan akhlak. Jadi hal yang luar biasa. Yang Allah sampaikan, intan surullah yang surkum, wa isabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, pasti Allah akan tolong kalian gitu, dan akan dikuatkan kali kalian. Bahkan wa makaru wa makarullah. Mereka punya makar, orang kafir, orang Zionis, Amerika, Barat, tapi walaupun punya makar gitu ya. Tokoh-tokohnya banyak kok dari luar juga kemudian datang gitu ya. Misalnya Syekh Zawari, orang Tunisia, yang kemudian Afwan bukan Syekh, beliau adalah ahli teknik gitu ya. Zawari misalnya kemudian diabadikan dalam drone-nya gitu ya. Nah, karena di sana posisi perang, jadi mungkin ke arah situ gitu ya. Tapi saya kira dalam banyak hal kita bisa lihat dalam perspektif yang berbeda. Oleh karenanya, dalam Ramadan ini pula kan bagaimana menjadi Ramadan
bulan yang darinya ada tadarus, ada kita menggali nilai Al-Quran, dari nilai tadabur, dan seterusnya. Dan saya kira menjadi bulan yang tepat, dan dalam konteks hari ini, dalam kuliah Ramadan pada malam hari ini, yang saya sampaikan adalah 3 poin tadi. Dan karenanya saya kira apa yang kemudian terjadi di Gaza itu adalah suatu tragedi yang luar biasa menyayat hati kita. Tapi di sisi yang lain kita sungguh banyak belajar dari Gaza. Sangat barangkali sangat jauh gitu ya apa yang kemudian mereka telah coba upayakan gitu ya. Yang juga itu membuat dunia kemudian akhirnya terbelalak matanya. Kita pun akhirnya juga kemudian terkaget-kaget. Ternyata mereka sudah memproses itu sudah sejak lama. Dan 3 poin tadi barangkali hanya sekelumit sedikit saja dari banyak hal yang bisa digali. Yang saya juga komparasi bagaimana kemudian negara-negara yang saya pernah kunjungi, terutama di Sudan gitu ya. Kalau bicara Saudi, negara kaya, negara yang petrodolar gitu, tapi kemudian kita lihat mungkin maknawiyatnya berbeda antara maknawiyat ahli Gaza, ahli Palestina dengan maknawiyat ahli Saudi, atau kita dalam banyak perspektifnya gitu ya. Kita nggak hukum secara mutlak, tapi dalam beberapa hal-hal kita seperti itu. Nah itu barangkali Khalid Kifli bisa Anda sampaikan dalam pada malam hari ini. Berikutnya barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, kita juga barangkali ada tukar-tukar pendapat seperti itu. Karena judul kuliah, kalau kuliah biasanya ada tanya jawab, ada diskusi. Itu dari saya, semoga ada manfaatnya tentang bagi diri saya pribadi. Jika ada benar dari Allah Taala, jika ada kesalahan dari saya dan dari setan, kalau kalam, kalau bisawab, kembalikan kepada moderator Khalid Kifli. Tafadhol Khalid. Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz Habli Robbi Walia LCMA. Untuk kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab Ustadz, atau diskusi. Apakah Silakan. para asatid yang mau bertanya atau yang mau diskusi, silahkan, dipersilahkan. Ya, mungkin saya komentar sedikit ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Habli, Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan di Gaza dan memang sesuatu yang sekarang ini luar biasa, memang respon dunia ya, belum pernah lah dukungan terhadap Palestina itu begitu besar ya, bahkan begitu fanatik. Itu terjadi justru di Amerika, di Eropa, di Latin Amerika, juga Afrika ya. Ini jangan-jangan memang kiamat itu udah benar-benar deket gitu kan. Kalau lihat sekarang ini kan orang Yahudi ya, kita bayangkan mereka pergi kemana saja ini mendapat sorotan kan. Jumlahnya sedikit ya orang Yahudi ini. Begitu mereka keluar Israel saja sudah mendapat sorotan besar. Jadi ini kerugian besar bagi mereka ya. Bagi ya semakin mereka kejam, mereka juga menerima akibatnya juga. Tapi kita mungkin ini ada kira-kira berapa lama ya ini ya Gaza ini akan berlangsung ini. Antum ada informasi nggak? Ya Ustaz. Yang terakhir ini, saya nggak begitu ngikutin sampai. Ya, kalau saya izin jawab Ustaz ya. Iya, silakan. Kalau kita lihat dalam statementnya orang Hamas sendiri kan pernah mengatakan kita itu siap lawan Israel mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun gitu ya. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa psywar nih, tapi kalau menurut saya mereka udah perhitungkan juga Ustaz. Kalau kembali kepada prediksinya Syamad Yasin kan beliau sampaikan siap 40 tahun. Dalilnya adalah hadis sutih yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Berarti kalau 40 tahun tahun 48 adalah 2048 jika hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah berarti 2047 2026 gitu. Kalau saya sih melihat mungkin nggak ya setahun, bisa jadi lebih gitu ya, karena kan eskalasi. Kalau dikaitkan dengan fikih waqi'nya, Amerika November kan pemilu, Israel juga akhir tahun ini pemilu gitu. Ya jadi bisa ada eskalasi. Pemilu Joe Biden bisa jadi kalah, diganti oleh Trump. Netanyahu pun akan bisa jadi kalah juga, diganti oleh salah satu oposisi, saya lupa namanya, itu yang sangat liberal sekali dia sebetulnya. Dia nggak Yahudi taat banget lah. Si orang ini justru malah
banyak pro kepada liberal gitu ya. Artinya justru malah melemahkan sendiri orang Yahudi sendiri, bagaimana Trump juga. Jadi kan kekalahan nanti itu barangkali adalah kekalahan yang double ya, seperti Belanda kalah di Indonesia, secara de jure dan de facto akan kalah juga gitu ya. Kalau hari ini kan secara militer mereka kalah sebenarnya kan karena belum bisa menguasai, tapi secara dukungan mungkin masih ada sebagian yang mendukung. Jadi eskalasi mungkin ke arah situ. Dia bisa setahun 2 tahun, kalau saya lihat tadi 3 tahun perspektif Hamas, mungkin mereka pun akan prediksi ke arah situ juga gitu. Kalau bisa. Tapi kan Donald Trump ini justru sangat kuat dukungannya pada Israel ya. Ya 2017 yang lalu dia yang memindahkan Betul, kedutaan Amerika kan dari Tel Aviv ke Yerusalem tuh. betul, betul, Sat. Makanya Sekarang kan desakan di Amerika kuat sekali ya, karena 60% lebih suara-suara di sana itu sudah mendukung Palestina. kalau menurut saya variabel yang berikutnya adalah variabel BRICS, Sat. BRICS itu kan kemudian sekarang sudah makin kuat. Afrika Selatan salah satu penggawa BRICS, dan Arab Saudi udah masuk BRICS. Indonesia juga hampir dimasukin gitu ya, dan BRICS ini kan kemudian jadi saingan. Nah, apalagi sekarang BRICS itu ada Cina di situ. Memang ini buat kita ada sebuah dilema berikutnya ya. Kalau BRICS yang kemudian bisa mengalahkan, kalau saya kan nanti gini Sat, ketika Israel ini runtuh, sebenarnya bukan Israel runtuh sih, itu adalah meruntuhkan peradaban Barat. Mungkin Ustadz juga pernah punya buku bagaimana peradaban itu kan rontok. Saya kira ini momentumnya. Jadi kenapa ketika awal-awal perang itu Amerika kirimkan 2 kapal induk USS Eisenhower sama Gerald Ford itu. Eisenhower kan yang paling canggih, Gerald Ford yang tercanggih lagi gitu ya, ke Timur Tengah, karena emang ini buat mereka pertaruhan peradaban, bukan peraturan Israel, tapi peraturan peradaban gitu. Makanya Houthi ikut terlibat, Irak, Iran terlibat. Memang sayangnya negara Sunni ini belum terlalu terlibat aktif gitu. Sebenarnya disayangkan sebenarnya di situ. Itu juga jadi PR juga itu sebenarnya. Ya Itu mungkin satu. terlibatnya dia diem-diem lah. Ya betul, terlibat dia. Karena Diam-diam kan cuman. kita tahu lah ya, ketergantungan pada Amerika sangat tinggi mereka. Ya, betul, Zat. Betul, betul, Memang yang betul, Zat. menarik kan justru dukungan dari Spanyol yang sangat kuat ya. Ya, Kemudian Afrika Selatan yang membawa ke mahkamah internasional itu. betul. Ya, Tapi ya memang. menarik juga kalau benar ya nanti ini Prabowo jadi presiden, itu bisa menjadi dugaan saya bisa menjadi variabel yang menguatkan Palestina ini posisinya. Ya, Ustaz, saya dapatkan informasi juga waktu awal memang Prabowo itu kan pernah agak mendekat ke Israel, tapi setelah Badar Al-Aqsa, beliau pernah bertemu dengan salah satu petinggi pejuang gitu ya, dibawa oleh salah satu orang lah gitu, tanda kutip. Jadi arah angin sekarang berbeda. Arah anginnya itu semuanya dukung Palestina. Arah anginnya itu sekarang adalah semuanya, makanya kemudian apa yang terjadi dalam hari-hari ini gitu ya. Tadi saya sampaikan juga Donald Trump, Joe Biden kemudian eh, kehilangan suara luar biasa gitu ya. Memang Trump juga menjadi otak daripada Deal of Century yang kemudian dilanjutkan oleh mantunya si Jared Kushner itu, bahkan dia pun aktif sekarang juga. Tapi Spanyol yang tanpa diduga, Afrika Selatan. Kalau saya kembali tesisnya kepada peristiwa zaman Nabi, Ustaz, bagaimana kemudian yang gagalin boykot kan bukannya Hamzah, bukannya Abu Thalib, Ustaz, tapi orang-orang kafir sendiri, Ustaz. Ada Zuhair, ada Mut'im bin Adi dan seterusnya, yang saya Mungkin hadis yakin. itu ya Sat ya, inallah yu'ayyidu hadatin birajulil fajir. Betul, Ustaz, hadis Imam Ahmad, innallaha la Ya, suradadin bin fajir, itu mungkin bisa jadi seperti itu, Ustaz. Itu janji Allah kan dalam hadis di Musnad Ahmad itu, yang saya juga yakin dengan demikian. Oh, barangkali begini ya gambaran tentang perang ini kan sekarang tidak konvensional ya, karena ini perang melibatkan perang IT, perang medsos, dan itu sangat dahsyat loh pengaruhnya sekarang ini. betul. Gerakan dukungan Palestina di Amerika itu kan selama ini orang Yahudi yang memanfaatkan medsos. Iya, Kan betul. justru medsos itu yang memukul mereka ini. Betul, Ustaz. Artinya Palestina ini ya dalam artian jihad ya, itu barangkali begini kan, dulu kan ada hadis Nabi ya tentang apa namanya, umatku akan menaklukkan Konstantinia Hmm, dan Rumia ya.
menaklukkan itu kan gambaran dulu adalah pasukan hadir gitu ya. Nah, sekarang ini kan menaklukkan itu bisa pakai hacker. bisa Ya, bisa melumpuhkan apa namanya sistem pertahanan satu negara dengan serangan hacker itu. Dan orang Palestina ini luar biasa emang di dunia kan dikenal juga orang-orang cerdas. Jumlah mereka ini besar sekali loh, orang Palestina ini bisa 10 juta lebih di seluruh dunia. Jadi ya, kan mudah-mudahan ya kita berharap cuma begini, memang ini pada Hamas ya. Saya belum tahu ya, Hamas ini yang pemahaman terbarunya, ada nggak dia langkah untuk solusi two-state solution itu? hmm, Hamas menerima nggak itu? Sejauh antum Hamas. tahu menerima Ya, nggak? saya punya dua dokumen ADRT Hamas, satu tahun 87, yang kedua tahun 2017. Hmm. 87 mereka mengatakan sebagai kelanjutan dari PLO, tapi Butri itu nggak lagi ada tahun 2017. Dan 2017 itu disebut sebagai Wathiqah Asiyasiyah li Harakatul Muqawamah atau ADRT Perjuangan Hamas lah. Di situ Hmm. tidak disampaikan two state. Dia tegas mengatakan bahwa solusinya adalah negara Palestina merdeka. Itu tahun 2017 tuh. Tapi dia tidak lagi mengatakan bahwa kelanjutan dari PLO karena peristiwa Oslo tahun 94 yang mereka pun nggak setuju dengan Yasser Arafat ketika bergandengan tangan dengan Yitzhak Rabin kan 94. Tapi itu tegas Hamas mengatakan adalah Palestina merdeka. Dan juga yang berubah itu adalah narasinya. Kalau dulu betul-betul Ikhwanul Muslimin, sekarang ini mereka mengatakan ini isu kemanusiaan. Jadi memang dulu itu kan ada resistensi yang luar biasa tuh ketika Ikhwan beredar di mana-mana. Maka 2017 Hamas itu kemudian merubah, dan itu saya kira dalam banyak hal gitu dirubah total gitu ya oleh mereka. Dan hari ini makanya kenapa isunya sangat menjadi isu dunia, karena mereka berhasil bertransformasi saat. Jadi 2017 mereka bikin ADRT baru tuh. Dan 2023 mereka bikin gerakan langsung terima oleh dunia. Beda ketika Ya, Intifadho dulu masih 2000-an. gini kan, dulu Hamas itu tegas ya menolak eksistensi Israel. Tapi dalam politik real, biasanya kan seperti Indonesia Merdeka lah, dulu itu kan tokoh-tokoh kita ketika berunding, itu ada langkah kompromi. Sama juga Israel juga begitu, yang ideologinya keras dulu, Israel Raya itu mutlak ya harus milik bangsa Yahudi. Tapi ketika menghadapi di lapangan kan mereka ada kompromi secara bertahap. Nah mungkin nih, saya nggak tahu nih yang di Hamas terbaru ini, tampaknya saya menduga mereka juga menerima itu. Artinya yang penting merdeka dulu gitu. Ya, itu langkah awal. Ketika Indonesia dulu kan begitu kan, merdeka tapi serikat dulu terima aja. Nah, ketika nanti berjalan, nah itu pun sekarang Yahudi ini berat gitu loh. Kan itu sebenarnya yang orang Israel ini nggak mau sama sekali negara Palestina ini ada. Iya. Kalau kita kembali kepada pemikiran two state kan kembali ke Oslo sama ini saat ya, buat Darussalam. Proposal perdamaian yang diinisiasi oleh negara Arab tahun 2000-an gitu ya. Orang mungkin juga sampai-sampai bisa jadi terjadi. Tapi kalau kita lihat dari gelagatnya memang kayaknya juga kalau two state Israel juga pasti akan berkeberatan kan. Kayak kemarin juga ketika peristiwa pelukatan Iya, tahanan, Israel juga sampai sekarang nggak mau. mereka juga ya sebenarnya pada Tapi posisi kan sekarang nih sekarang kalau kita nanti lihat, tekanan Amerika ya, dugaan saya ini tekanan Uni Eropa dunia ini akan semakin kuat, dan saya kira Israel pun akan dipaksa untuk menerima two-state solution itu. Cuma nanti beratnya, yang pasal yang saya duga kuat itu adalah tentang status Yerusalem dengan apa ini hak untuk kembali itu ya, bangsa iya, Palestina yang di luar ya, itu susah untuk ya memang mendapatkan hak untuk kembali itu kan selama ini berat ya. betul Sat. Tapi menarik Jadi yang antum bilang tadi, saya nggak mengamati itu yang kalau betul yang akan menang di Israel ini yang lebih liberal, biasanya kan dari partai buruh tuh. ya, Kalau itu akan menang dalam pemilu Israel, itu ada kemungkinan dia akan masuk lagi ke, kan selama ini kalau Oslo udah jauh ya 93 itu. Paling yang Camp David lah itu Camp David bisa. bisa. Tapi yang maksud saya begini, masalahnya itu susahnya gini, di Israel itu juga labil gitu. Apa namanya, politik itu kan cepat berganti.
di parlemennya itu nggak ada partai yang dominan kayak di Indonesia juga ininya. Iya, Apa namanya, cepat, jadi begitu nanti ada perundingan dia bisa dibatalkan lagi oleh apa kalau pemerintahnya jatuh itu. iya, Nah, itu yang saya lihat agak susah ya melalui perundingan. eh, tapi ya mau nggak mau ya kalau Amerika bisa menekan, karena tekanan publik kan mereka negara demokrasi, jadi asal publiknya menekan pemerintahnya bisa berubah. Tapi iya. antum yang terakhir nih mungkin saya nanya ya, ada informasi nggak antum tentang Turki ya? Kok kelihatannya akhir-akhir ini Erdogan nggak banyak ngomong ya? Ya, Ustaz. Kalau Turki memang satu sisi, sebenarnya kalau Turki yang nyata adalah lebih mengarah kepada membuat Hamas itu seperti state, ya kan? Bahkan Erdogan selalu bilang Hamas ini bukan organisasi teroris, tapi bagaimana Turki mengangkat Hamas menjadi seperti negara bisa berunding. Memang dia dilematis Ustaz. Ketika pemilu terakhir kan kita tahu Erdogan tuh 2 putaran, karena putaran kedua itu harus berkoalisi dengan pecahan sekuler yang skala kecil cuma 3% tapi menentukan sekali. Yang saya dengar deal-dealannya adalah bagaimana Turki mulai mengurangi perlindungan kepada aktivis internasional. Kita tahu kan hari ini semua base camp di Turki, gerak-gerak apapun. Nah, makanya kemudian pelan-pelan itu kalau kita lihat sekarang nggak sekuat dulu tuh para imigran-imigran sama para Hmm, aktivis. Nah, itu berpengaruh juga kepada bagaimana peran-peran Turki berikutnya, karena kan ada orang sekuler dalam koalisinya nih, gitu ya. Nah, yang kedua, ancaman pemberontakan PKK makin nyata. Kemarin kan di Turki banyak sekali ditangkap intel-intel Israel di Istanbul misalnya. Intel-intel PKK ya, di Istanbul tangkap juga gitu. Jadi memang Turki agak sedikit rumit gitu ya, tapi mereka mengirimkan Mahimar merasa tahu saya yang aktif itu adalah Abdullah Gül yang pecah kongsi, tapi masih punya komunikasi dengan Erdogan gitu ya. Tapi Erdogan lebih kepada upaya diplomatisnya gitu, bukan kepada hmm. upaya militer. Karena upaya militer dia NATO, bukan Liga Arab, nggak ada referendum di situ untuk bisa ngirim pasukan. Lain NATO itu ada punya aturan sendiri gitu Sat ya. Ya itu juga di antara kritikan dari Turki. Mungkin demikian Sat. Kalau bisa. Ya, terima kasih, Masya Allah. Ini kita mungkin nanti kita khusus ya adakan diskusi yang lebih intensif ya untuk memetakan masalah yang terakhir di Palestina ini, karena eh, ya dulu kalau kata-kata Mahathir Muhammad ya, sumbu jantung perdamaian dunia itu sebetulnya masalah Palestina ini. Kalau bisa diselesaikan ya dunia ini bisa damai. Tapi kalau itu nggak selesai akan terus ya bergolak. Ini pertaruhan juga kan. Dan sekarang kan tinggal Amerika saja di antara negara Barat pun sekarang tinggal Amerika satu-satunya yang masih Betul. menveto ya. Jadi sebetulnya Ya. ini tinggal sedikit lagi nih Sedikit lagi insya kan Allah Sat. Amerika, publik di sana juga sudah mayoritasnya luar biasa dukungan terhadap Palestina. Jadi terima kasih Ya Sat. Sama-sama Sat. Habli ya. Ya. Nanti insya Allah Barakallahu kita lanjutkan diskusi di kantor insya Siap Allah. Sat. Siap Sat. Insya Allah Ya, Sat. Barakallahu fikum. ya siapa? Mas Sat. Solid ya, silahkan Halo kita Mas Khalid. tutup diskusinya. Ya, Masih ada satu lagi Ustadz, pertanyaan apanya? Ustadz Oh ya, dari Pak Ahmad Kusiana. Ustadz Ahmad Kusiana ini Ustadz pertanyaannya, saya bacakan Ustadz. ya. Silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana solusinya dengan kondisi masyarakat Gaza sekarang? Apakah masyarakat Gaza akan dibiarkan begitu saja oleh dunia atau kemana negara-negara Islam tidak ada gerakan secara real untuk membantu atau menolong mereka? Bagaimana kalau dihubungkan dengan perpolitikan di tanah air sekarang? Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, izin jawab ya. Nanti mungkin Ustadz Adian atau yang lain bisa menambahkan. Saya kira kalau seluruh negara di dunia secara rakyatnya bergerak semua. Kita kan bisa bedakan antara rakyat dengan pemerintah. Kalau rakyat itu bergerak semua, hampir semua dunia tuh bergerak kaum musliminnya. Bahkan Yordania pun yang tetangganya Mesir bergerak gitu ya. Tapi memang kesulitannya adalah ketika kita bicara pemerintahan terutama yang melingkupi Palestina. Tadi kan saya singgung di tahun 17, saya tahu bahwa
negara Arab hari ini adalah bentukan pasca Utsmani runtuh gitu ya. Dan sana ada banyak peran-peran daripada Inggris. Kita nggak tuduh mereka adalah orang-orang munafik, tapi secara politik agak berat karena mereka sangat tergantung sekali. Nanti bisa dicek. Tadi siapa yang bertanya, Ahmad Kusyana, boleh dicek di dalam Google gitu ya. Pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Itu yang terbesar itu semua di tempat-tempat yang Arab, negara Arab semua itu. Jadi mulai Arab Saudi. Saya dulu pernah kuliah di Saudi, di Madinah. Ada sebuah tempat namanya Dohron. Situ ada kampus namanya KFUPM, King Fahd University of Petroleum and Metal gitu ya. Situ tuh cuma ada 2, kampus dan pangkalan militer. Sama kilang minyak. Itu kota gede sekali tapi sepi karena nih kilang minyak, ini kampus, ini pangkalan militer gitu. Itu doang 3 kota, itu termasuk yang terbesar. Al Udeid di Qatar misalnya, gede banget itu pangkalan militernya gitu ya. Pangkalan militer itu kan sebenarnya bukan cuma pangkalan latihan ya, tapi itu adalah basis militer, intelijen pasti ada di situ semua gitu ya. Jadi kalau pemerintahan memang di Timur Tengah ini kita susah mengharapkan karena secara politik mereka sangat berat karena mereka dibentuk ada ya sangat langsung karena ada si Lawrence of Arabia ini gitu ya. Tapi kalau rakyat semua bergerak. Nah, bagaimana ke depan? Saya kira memang tadi yang kita bahas dengan Ustaz Adian juga, insya Allah ini menjadi hal yang positif. Memang yang justru yang paling bergerak masif itu adalah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara gitu ya, Asia Tenggara. Sebenarnya Indonesia sendiri hari ini mendukung yang luar biasa. Kalau Bung Karno narasi, hari ini kita aksi demo dan seterusnya bahkan kirim bantuan gitu ya. Bahkan hari kemarin Mercy udah nyampe di Gaza gitu ya. Saya kira kalau civil society bergerak semua, kita dorong semoga mudah-mudahan ini menjadi gerakan yang padu. Nah ini barangkali juga kita PR bersama nih bagaimana ini menjadi satu kekuatan yang bisa terstruktur. Tapi kalau lihat daripada saf-saf musuh, seperti yang janji Allah sampaikan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka sekarang juga lagi porak-poranda. Jadi insya Allah secara pribadi kita terus mendukung cara masyarakat demikian, tapi juga kemudian kita nggak bisa berapa banyak daripada pemerintahan yang ada di negara Arab. Tapi insya Allah suatu ketika pasti Allah akan gerakan karena hati adalah milik daripada Allah SWT. Mungkin ini jawaban singkat, kalau mau panjang nanti kita bisa diskusi karena banyak hal yang ini kan di agenda jam 10:30 khawatir kemalaman. Ini jawaban singkat saya, Allah bisa. Silakan Mas Khalid. Oke, terima kasih Ustaz Habli sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali ya Ustaz malam ini. Saya juga menikmati materinya ya Ustaz. Langsung saja kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana sekalian, jazakallah Ustadz Habli dan juga Ustadz Aidan. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sahur semua. Yuk.